Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengadakan praktikum online materi mutasi gen dengan saya Sarman dan bersama saya Trisna Manalia yang akan menjelaskan materi tentang mutasi gen. Saya akan menjelaskan teknis praktikum. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang mutasi gen. Nah, sebelumnya sudah tahu belum apa itu mutasi gen? Mutasi gen ialah perubahan pada satu atau beberapa pasang basa pada untaian DNA maupun RNA yang sering kali terjadi dalam proses transkripsi maupun translasi karena ikatan hidrogen yang lemah. Seperti yang kita ketahui, basa dalam DNA terdiri dari purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Nah, sedangkan pada pirimidin terdiri dari sintosin dan timin. Sedangkan pada RNA, timin diganti dengan urasil. Nah, purin berpasangan dengan pirimidin, di mana adenin berpasangan dengan timin dan sintosin berpasangan dengan guanin. Namun, jika terjadi mutasi gen, adenin dapat saja berpasangan dengan sintosin, di mana hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Jika hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan perubahan pada susunan materi genetik yang akan mempengaruhi proses translasi atau pembentukan asam amino. Mutasi gen dapat disebabkan oleh beberapa faktor kimia, fisika, maupun biologi. Nah, secara kimia, contohnya ialah pada pemberian asam nitrit yang mengakibatkan sintosin berpasangan dengan adenin. Pada faktor fisika, contohnya ialah pada pembentukan mel steril yang terjadi karena adanya cekaman suhu. Selanjutnya, secara biologi itu dapat terjadi karena virus maupun bakteri. Misalnya pada virus yang terdiri dari RNA, jika dia bergabung dengan DNA, maka akan mengakibatkan perubahan pada susunan materi genetik. Selanjutnya adalah manfaat mutasi. Nah, manfaat mutasi dalam pemulihan tanaman misalnya dalam pembentukan mel steril yang telah disebutkan tadi. Mel steril ini biasanya dilakukan pada di bawah cekaman suhu yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada dalam pemberian kokisin atau dalam pembentukan buah seedlings. Dan yang ketiga adalah dalam pembentukan tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, cekaman, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis mutasi. Untuk jenis-jenis mutasi dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan kejadiannya, yang kedua berdasarkan sel yang bermutasi, yang ketiga berdasarkan perubahan materi genetik. Nah, berdasarkan kejadiannya dapat dibagi menjadi spontan dan induksi. Nah, secara spontan, mutasi gen ini terjadi di alam dan biasanya penyebabnya tidak diketahui. Yang kedua, melalui induksi, yaitu dibuat secara sengaja oleh manusia terhadap suatu organisme. Nah, yang kedua adalah berdasarkan sel yang bermutasi, yaitu sel somatik atau gametik. Sel somatik berarti terjadi di sel tubuh dan bisa diturunkan atau tidak diturunkan. Mutasi ini biasanya menyebabkan terjadinya abnormal pada organisme yang terkena mutasi atau yang kita sebut dengan mutan. Nah, yang kedua itu secara gametik yang terjadi
di sel gamet sehingga dia bersifat diturunkan. Yang ketiga ialah berdasarkan perubahan materi genetik yang dapat dibagi menjadi missense, nonsense, silent mutation. Missense yaitu perubahan pada kodon yang mengakibatkan perubahan pada asam amino. Misalnya yang seharusnya terbentuk lisin menjadi lisin. Yang kedua, nonsense. Nonsense artinya perubahan pada kodon yang mengakibatkannya menjadi kodon stop, sehingga pembentukan asam amino menjadi berhenti, sehingga protein tidak terbentuk. Selanjutnya adalah silent mutation, yaitu di mana perubahan kodon tidak berubah asam amino, karena asam amino dapat terbentuk dari beberapa kodon. Mutasi gen dapat terjadi melalui substitusi, insersi, dan delesi. Nah, substitusi merupakan mutasi yang terjadi akibat pertukaran basa yang dibagi menjadi transisi dan transversi. Transisi berarti pertukaran terjadi antara purin dan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Misalnya, kita memiliki untaian basa adenin, guanin, timin, sintosin, adenin, timin. Nah, misalnya di sini terjadi pertukaran purin yang diganti dengan purin. Misalnya adenin diganti dengan guanin, atau pirimidin dengan pirimidin. Timin diganti dengan sintosin. Nah, selanjutnya adalah melalui transversi, yaitu pertukaran basa antara purin dan pirimidin atau sebaliknya. Misalnya kita mempunyai untaian basa guanin, adenin, timin, sintosin, timin, guanin. Basa purin untuk guanin bisa saja diganti dengan timin, atau timin diganti dengan basa purin adenin. Selanjutnya melalui delesi, yaitu pengurangan basa. Contohnya, dalam untaian basa ini tiba-tiba hilang timin, sehingga kita memiliki AGC-TA. Sedangkan insersi itu berupa penambahan basa. Contohnya, Mississippi antara C dan T ini ditambahkan dengan adenin, sehingga kita dapatkan untaian yang baru dengan hasil insersi adenin. Baik, selanjutnya kita memasuki teknis praktikum mutasi gen, di mana pada praktikum kita pada kali ini kita menggunakan bahan seperti plasmid agent easy, kemudian ada gen asing, kemudian ada bakteri Escherichia coli, kemudian ada media LB, X-gal, ampicillin, dan IPTG. Nah, sebelumnya kita akan menyisipkan gen asing terlebih dahulu pada gen lacZ. Pada kondisi normal, gen lacZ ini berfungsi sebagai untuk mengaktifkan beta-galaktosidase, enzim beta-galaktosidase. Enzim beta-galaktosidase dapat memecah laktosa menjadi galaktosa. Nah, laktosa yang kita gunakan pada praktikum ini adalah X-gal. Kemudian kita juga menggunakan IPTG, di mana IPTG berfungsi sebagai inducer, sehingga ketika kita tumbuhkan pada media IPTG dan X-gal, maka akan terbentuk koloni bakteri yang berwarna biru, itu pada kondisi normalnya. Nah, selanjutnya karena kita tadi ingin menyisipkan gen asing, maka kita beri enzim retriksi, di mana fungsi enzim retriksi ini untuk memotong dari bagian lacZ tersebut. Barulah kita sisipkan gen asing tersebut. Gen asing di sini kita bisa menggunakan gen ketahanan terhadap virus atau gen ketahanan terhadap bakteri misalnya. Kemudian
untuk menyambungkan tadi menggunakan enzim helikase, maka kita dapatkan plasmid rekombinan. Kemudian plasmid yang sudah kita dapatkan ini kita transformasikan ke dalam bakteri Escherichia coli menggunakan metode heat shock, sehingga kita dapatkan bakteri Escherichia coli yang transforman. Selanjutnya, untuk memastikan apakah pada bakteri tersebut sudah mengandung gen asing yang kita sisipkan tersebut atau sudah terjadi apa belum mutasinya, maka kita lakukan seleksi biru putih. Nah, sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada bagian plasmid itu mengandung gen LAC-Z, di mana gen LAC-Z tadi berfungsi untuk menghasilkan enzim beta-galaktosidase. Kemudian enzim beta-galaktosidase ini dapat mengubah laktosa aksial menjadi galaktosa. Nah, kemudian dengan penambahan IPTG akan menjadi sebagai indusernya akan membentuk koloni bakteri yang warna biru dalam kondisi normalnya. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan bakteri yang transforman atau bakteri yang sudah kita sisipkan gen asing tersebut. Kemudian ada bakteri non-transforman atau bakteri yang plasmidnya tanpa penyisipan gen asing tersebut. Kita gunakan 4 petri dish dan masing-masing ada pada media LB dan ampicillin 4 petri dish yang pertama. Kemudian 4 petri dish yang kedua ada media LB plus ampicillin plus X-gal plus penambahan IPTG. Kemudian masing-masing bakteri ini kita tumbuhkan ke masing-masing petri dish. Kemudian diinkubasi selama 1 hari di suhu 37 derajat Celcius. Besokan harinya maka kita lihat apa yang terjadi pada koloni pada petri dish ini, apakah warna biru atau putih. Nah, sekian sekian praktikum tentang mutasi gen pada hari ini. Nah, bagaimana? Apakah sudah jelas? Jika belum, mari diskusikan di kelas online masing-masing. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.